Halo, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mindset yang perlu dipertahankan dalam berbisnis. Nah, jadi memang terdapat beberapa poin mindset yang perlu dipertahankan ya dalam memulai dan menjalankan bisnis, dan mindset tersebut perlu kita pertahankan ketika kita bisnisnya sudah berjalan. Nah, jadi berdasarkan pengalaman saya dan mempelajari berbagai buku dan literatur lainnya, secara garis besar mindset yang perlu dipertahankan dalam membangun bisnis yaitu pertama, kita harus aktif mencari peluang baru dan menangkap keinginan pasar. Nah, itu sangat penting. Jadi, kita sebagai pemilik bisnis, ya kita harus terus belajar menangkap peluang baru. Tren masyarakat selalu berubah. Kita harus paham betul akan hal ini. Per 5 tahun, per 10 tahun, setiap generasi itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda, pendekatan yang berbeda-beda juga. Nah, oleh karena itu kita sering lihat brand-brand yang sudah besar itu mereka selalu merebranding per 5 atau 10 tahun ya, karena memang setiap generasi itu berbeda-beda gitu. Nah, ini yang perlu kita lihat peluang barunya itu seperti apa. Nah, kemudian berikutnya adalah berani mengambil resiko. Kita jangan pernah takut katakanlah gagal ya, seperti itu. Jadi memang yang namanya gagal itu memang bagian daripada katakan proses berbisnis. Nah, ini akan menjadi kita lihat bahwa gagal itu memang bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, jadi jangan sampai kita takut akan gagal. Ya, kita harus mempelajari hal apa sih kenapa kita bisa gagal, mengapa orang lain bisa gagal. Nah, oleh karena itu kita harus memang belajar juga ya dengan orang-orang berpengalaman ya sebelum kita menggeluti bisnis tersebut. Kemudian kita juga tentunya kita harus memiliki visi yang besar ya. Poin ketiga ini kita harus memiliki mimpi, visi yang besar. Jangan sampai kita hanya berbisnis ya hanya sekedar berbisnis, ngikut-ngikutin tren kayak gitu ya, wah lagi banyak kafe pin kafe A kayak gitu. Nah, jadi jangan, kita harus punya visi yang besar. Udah kafe ini mungkin kita harus memiliki eh, kafe di cabang yang lain, atau mungkin kita ke luar negeri kayak gitu ya, buka cabang di luar negeri. Jadi kita harus memiliki visi yang besar. Kalau ada visi yang besar berarti actionnya pun kita besar, dan juga secara kita usahanya pun atau effortnya kita juga akan ngikutin gitu. Kita harus melakukan tindakan yang besar juga. Jangan sampai kita visi besar tapi kita melakukan effort yang kurang. Nah, itu kurang baik. Kemudian berorientasi pada tindakan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, jadi tindakan itu sangat penting gitu. Jadi mimpi itu tidak kalah dengan tindakan. Jadi yang paling penting ini adalah tindakan. Boleh kita mimpi besar, tapi ketika tindakannya hanya ya itu saja, atau kita eh, tidak banyak belajar dan juga mungkin katakanlah bermalas-malasan seperti itu, ya mungkin nanti hasilnya pun akan kurang baik juga gitu. Jadi tetap berorientasi pada tindakan, kita harus action, action, dan action. Dan berikutnya adalah tidak pernah berhenti belajar. Nah, kita harus terus belajar. Kita sampai tua, sampai kita katakanlah yang menutup mata ya sebagai pengusaha, kita terus belajar. Ya, karena walau bagaimanapun juga yang namanya tren, kemudian pesaing-pesaing, terus teknologi terus berubah. Kita tidak akan pernah eh, berhenti ya, harus belajar terus hal ini seperti itu. Berikutnya adalah kerjasama tim. Nah, ini mindset yang perlu kita pertahankan bahwa eh, bisnis yang besar itu ya, ditopang oleh teamwork yang memang betul-betul yang mumpuni. Nah, itu jadi banyak perusahaan-perusahaan yang besar yang memang ditopang oleh kerjasama tim yang baik. Nah, itu mindset itu yang perlu kita pertahankan. Dan juga mungkin kita harus sadar betul bahwa kita pun sepintar-pintarnya kita harus sadar bahwa tetap kita harus memerlukan bantuan orang, employee kita gitu. Jadi di sini kita bisa dipandang sebagai tim employee kita ya, kerjasama tim ini. Kemudian supplier pun bisa dibilang sebagai kerjasama tim juga, agen juga sebagai kerjasama tim. Nah, ini harus berkolaborasi. Jadi ini harus kompak seperti itu. Nah, berikutnya adalah cinta dengan bisnis Anda. Nah, harus kita cintai.
Nah, bagaimana kita mencintai bisnis kita sendiri, yaitu ditumbuhkan dengan rasa syukur seperti itu. Ketika kita tahu bahwa kita punya kapasitas, ya, modal, ya kita syukuri, cintai dengan bisnis yang kita miliki seperti itu. Karena ya syukur-syukur kan ada bisnis yang memang sesuai passion gitu ya, sesuai passion. Wah, bisnisnya memang suka masak, passionnya masak, nah itu lebih beruntung lagi gitu ya, orang yang suka masak sesuai passionnya, cinta lagi itu rasa syukur. Tapi ada juga memang eh, passionnya memang nggak disuka masak, tapi dia tahu gitu kebutuhan pasar bahwa di wilayah tertentu restoran tersebut masih belum ada, katakanlah misalkan restoran masakan Padang misalkan. Nah, misalkan kita bukan orang Padang, kan bisa belajar seperti itu. Nah, kita harus cinta nih dengan bisnis kita. Gimana caranya di tempat tersebut restoran kita bisa jadi, kita harus cinta dengan bisnis kita. Nah, jadi eh, meskipun kita misalkan ada kasus lain ya, misalkan ada kasus yang saya sering temukan adalah bisnis yang memang dijalankan asalnya dari orang tuanya turun temurun, terus kita sebagai penerusnya yang kita nggak suka bisnis tersebut, ya kita harus cinta kayak gitu. Dan ya tadi saya bilang bahwa untuk menumbuhkan cinta dengan bisnis kita, yaitu dengan menumbuhkan rasa syukur seperti itu. Jadi bukan hanya passion, tapi rasa syukur ini harus terus dipertahankan dalam berbisnis, karena walau bagaimanapun juga strategi bisnis itu tidak apa ya, ya hanya sebagian inilah katakanlah motor ya, tapi motor penggerak yang betul-betul ada di dalam diri kita ini, ya itu dia, kita harus cinta dengan bisnis kita sendiri dan harus bersyukur ya dalam menjalankan bisnis ini, ya seperti itu. Jadi dengan begitu kita lebih optimal dalam menerapkan strategi dan juga actionnya pun lebih optimal. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dalam video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.